Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Nasib Rismon Sianipar semakin terkapar hari ini sahabat ya. Betul-betul luar biasa menjadi pesakitan pasca penyidik Polda Metro Jaya kembali dari Yamaguchi, Jepang. Terungkap banyak hal, salah satunya adalah ini yang membuat kita sangat terkejut semua. Ternyata benar-benar Rismon itu tidak terdaftar sebagai mahasiswa S2 apalagi S3 di Jepang sahabat. Padahal kalau kita mendengar dulu pengakuannya di podcast Repli Harung, itu jelas sekali di sana dia bicara mengobrol bahwa dia adalah alumni Jepang S2 dan S3-nya, S1-nya saja yang di UGM. Luar biasa kita dikibuli semua. Nah, karena itu Rismon dituntut untuk mengembalikan biaya kuliah yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Itu yang saya maksudkan bahwa betul-betul Rismon sangat tragis nasibnya. Hal ini dibongkar oleh Joshua Sinambela yang di blow up habis-habisan oleh penerus pejuang, salah seorang alumni UGM juga, yang memang secara konsisten melakukan pengawalan terhadap kasus ijazah palsu ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba kita lihat videonya. Cek dan disinkronkan dengan data dari para peneliti, dari para ahli dari Kagama seperti Prof. Roni Teguh dan kawan-kawan. Ternyata memang klop bahwa temannya Roy Suryo yang bernama Rismon Sianipar itu ternyata memang tidak lulus dari studinya di Yamaguchi University. Ini sudah fix ya, sudah confirm karena pihak kepolisian sudah datang ke Yamaguchi sendiri. Walaupun beberapa bulan yang lalu sebenarnya kami sudah meyakini itu, apalagi seperti Joshua Sinambela, Profesor Roni Teguh sudah meneliti secara detail, bahkan mereka sudah berkorespondensi, mereka sudah meneliti ketiadaan tesis dan disertasinya Rismon, mereka meneliti ketiadaan paper Rismon, bahkan patennya juga tertolak, mereka sudah tahu semua. Tapi dengan hadirnya pihak kepolisian yang berkunjung langsung ke Yamaguchi University ini semakin confirm ya, semakin firm, sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa Rismon itu tidak lulus studinya di Jepang. Bahkan tidak hanya itu, ternyata saya kemarin sebenarnya sudah dapat info-info itu dari teman-teman Kagama yang sebagai saksi ahli yang kemarin dipanggil Polda Metro Jaya. Tapi saya tidak berani mendetailkan karena juga teman-teman sudah ngomong, udah jangan di-share dulu, dipublish dulu ke masyarakat, hanya globalnya saja. Tapi tadi ternyata salah satu teman kami di akun media sosialnya sudah cukup menjelaskan secara detail yang kemarin dilarang untuk kita menjelaskan ke publik. Ya udah, sekarang saya terangkan saja di sini secara detailnya. Ini teman kami ya, dia baru saja menulis di akun media sosialnya. Ya tidak usah kami tutupi lah, teman kami banyak yang jadi ahli digital forensik maupun ahli lain yang jadi saksi ahli di Polda Metro Jaya. Salah satunya tentu kalian sudah kenal dengan Joshua Sinambela. Ini barusan Joshua justru malah menerangkan secara detail di akun Facebooknya. Jadi saya dengan ini saya juga akan menerangkan detailnya juga, karena artinya himbauan teman-teman kemarin untuk tidak menerangkan ke kalian secara detail ya sudah gugur, karena Joshua sendiri sudah menerangkan detailnya di sana. Oke, ini saya bacakan ya dari akun media sosialnya Joshua Sinambela, rekan kami dari Kagama. Si Momon terkonfirmasi tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Si Momon tuh Rismon, artinya Rismon itu tidak terdaftar S2 di Yamaguchi. Ingat dulu di channelnya Refli Harun, dia mengaku tidak puas S2 di UGM, lalu dia mencari beasiswa dari pemerintah Jepang untuk S2 lagi di Yamaguchi sekaligus lanjut S3 di Yamaguchi. Ternyata S2-nya di Yamaguchi dia tidak terdaftar. Dia tidak terdaftar sama sekali. Saya lanjutkan. S3 tidak selesai dan gagal studi. S3-nya pun dia tidak selesai dan gagal studi. Padahal beberapa bulan yang lalu si Rismon di channelnya di Balige Academy memamerkan ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi. Klaimnya seperti itu. Artinya apa? Ya simpulkan sendiri. Ini benar pernyataan dari Joshua yang sudah terkonfirmasi dari pihak kepolisian yang datang dari Yamaguchi.
S3 tidak selesai dan gagal studi dan masih punya tanggungan harus mengembalikan dana beasiswa pendidikan dan selama tinggal studi di Jepang yang sudah digunakan. Nah, ini Rismond punya hutang sama pemerintah Jepang yang telah memberinya beasiswa dan juga sudah menanggung hidupnya di Jepang. Karena ternyata dia gagal studi harus mengembalikan, apalagi dia juga cenderung menipu, minta beasiswa S2 tapi tidak mendaftar. Nah, ini betapa banyak kerugian pemerintah Jepang karena perilaku dari Rismond. Ini saya membacakan dari akun media sosialnya Yosua ya. Selain gagal, malah memalsukan ijazahnya untuk menipu kampus lamanya dan pemerintah. Kampus lamanya tentu saja Universitas Mataram ya, di Nusa Tenggara Barat di Lombok sana. Hingga mendapatkan sertifikasi dosen. Jadi di sini Yosua sudah konfirmasi bahwa ijazah S2, S3 Rismond dari Yamaguchi itu adalah palsu. Dari ijazah-ijazah palsu itu untuk sertifikasi dosen. Artinya apa? Untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi yang tidak kecil per bulannya dari negara. Nah, kerugian negara cukup besar. Belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang. Di beberapa sidang artinya Rismond kan dulu di sidang Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida itu, ya kan menjadi saksi ahli. Tentunya saat itu dia menerangkan kompetensi keilmuannya berdasarkan latar belakang studinya di Jepang. Ternyata studinya di Jepang bodong. Artinya dia waktu menjadi saksi itu pun saksi ahli yang bodong atau saksi palsu. Kan disumpah itu di pengadilan. Kerugian negara cukup besar. Belum lagi kesaksian palsu di beberapa sidang, pembohongan publik di buku-bukunya dan beberapa podcast. Di buku-buku yang lalu, terutama yang konon katanya ada ratusan yang dijual di Amazon, itu memang biodatanya dia ada studinya di Jepang. Tapi di buku terakhir yang Yosua juga yang menemukan, itu dia sudah tidak berani lagi menuliskan di biodata bukunya itu. Jadi memang Rismond Sianipar ini luar biasa mengibuli rakyat Indonesia ya. Mengibuli pemerintah Jepang, mengibuli pemerintah Indonesia, mengibuli kampus-kampus yang pernah dia tempati mengabdi, termasuk saya kira Universitas Mataram menjadi korbannya karena ijazah ini yang kemudian dipakai Rismond untuk mengakses diri masuk di Universitas Mataram. Yang konon ceritanya sampai hari ini Rismond sudah dipecat dari sana, sahabat. Nah, oleh karena itu tidak saja menghabiskan uang yang ada dalam negeri, karena waktu dia menjadi dosen dengan menggunakan ijazah palsunya itu, juga menghabisi uang pemerintah Jepang. Ini yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rismond, bahkan menipu peradilan kita. Soal Rismond berkali-kali menjadi saksi ahli dengan menggunakan keahliannya yang menurutnya itu dia dapatkan dari Jepang, yang ternyata awal-awal. Termasuk ya salah satunya yang disebutkan tadi itu adalah kasus Jessica Wongso. Itulah yang dipakai Rismond jago-jago ke sana kemari sampai dia diundang menjadi ahli di pengadilan. Dan inilah yang saya sebut bahwa betul-betul terkapar nasibnya ini orang pada saat nanti dia menjadi tersangka, karena akan banyak kasus yang mendoranya. Jadi saya kira memang hukuman seumur hidup itu sangat layak bagi seorang Rismond Sianipar ini. Karenanya di antara seluruh para teroris ini, inilah yang paling bermasalah. Sahabat Rismond Sianipar, Rismond Tapepar ya, saya mau nyebutnya. Apalagi informasi terakhir saya kira sudah sangat konkret ditemukan dari penyidik ya, yang dari kampus Yamaguchi. Itulah yang mungkin membeberkan bahwa Rismond Sianipar ternyata dikejar juga di Jepang untuk mengembalikan uang studinya. Luar biasa. Jadi dua negara yang dia tipu sekaligus, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.